Oke, ketemu lagi di mata kuliah Human Resource Management. Kali ini kita akan membahas bab keempat, yaitu Job Analysis. Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan data mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau kelompok yang dikaitkan dengan pencapaian produktivitas, efektivitas, dan kesesuaian kompetensi serta dirumuskan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Jadi tujuan untuk atau pengertian untuk analisis pekerjaan adalah bagaimana menganalisa sebuah pekerjaan itu dikaitkan dengan pencapaian produktivitas, efektivitas, dan kesesuaian kompetensi. Artinya background kompetensinya di bidang apa, kemudian penempatannya di bidang apa, seperti itu simpelnya. Menurut Sherman, tahun 1988 menyatakan bahwa analisis pekerjaan merupakan sebuah proses mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan menentukan apa tugasnya, pekerjaannya, dan aktivitas pekerjaan berada. Sementara Mondi tahun 1986 menyatakan analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini jelas bahwa analisis pekerjaan itu merupakan sebuah proses dalam menentukan skillnya atau keterampilannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Oke, itu beberapa pengertian tentang analisis pekerjaan. Satu lagi ditambah menurut Umar. Kalian bisa lihat di slide yang ke-8 ya. Slide yang ke-8. Umar menyampaikan bahwa analisis pekerjaan merupakan sebuah proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk pekerjaan. Jadi ketika kita bisa menganalisis pekerjaan, maka kita bisa mendeskripsikan apa itu pekerjaan itu kepada orang lain. Pengertian lain, hasil dari analisis pekerjaan selain sebagai alat manajemen untuk melakukan perencanaan SDM yang efektif dan efisien, juga merupakan koreksi keadaan saat ini yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Jadi intinya adalah analisis pekerjaan itu untuk melakukan perencanaan SDM yang efektif dan efisien, pelatihan apa yang diperlukan, kemudian alat apa yang bisa digunakan, kemudian metode apa yang tepat untuk diterapkan. Oke, jadi analisis pekerjaan itu nantinya akan mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan atau menjawab sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih hal yang harus diajarkan dalam pelatihan, kemudian metode apa dalam pelatihan tersebut yang bisa diterapkan, serta alat apa yang bisa digunakan dalam pelatihan tersebut agar lebih efisien dan efektif. Saya ulangi, dari hasil analisis pekerjaan itu nantinya akan bisa diketahui hal apa yang bisa diajarkan dalam pelatihan, kemudian metode pelatihan apa yang bisa diterapkan
dan alat apa yang bisa digunakan dalam pelatihan tersebut agar efektif dan efisien, sehingga peserta pelatihan dapat melakukan pekerjaan dengan memuaskan sesuai dengan bidangnya. Di samping itu, analisis pekerjaan merupakan informasi penting untuk menghasilkan uraian pekerjaan atau job description, kemudian spesifikasi pekerjaan atau job specification, kemudian klasifikasi pekerjaan atau job classification. Jadi goals dari analisis pekerjaan adalah terdapatnya job description, kemudian job specification sama job classification. Nah, apa itu namanya job description? Job description merupakan uraian pekerjaan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab apa pada posisi apa yang bisa dikerjakan dalam sebuah pekerjaan. Jadi merupakan uraian tugas dan tanggung jawab sebuah posisi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di slide yang ke-13 kalian bisa melihat contoh dari job desk ya, uraian pekerjaan. Di sana ada manajer pelatihan dan pengembangan. Nah, fungsinya di bawah supervisi umum, direktur personalia mengembangkan dan bla 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 bla. Itu adalah salah satu contoh job desk. Jadi di situ seorang manajer pelatihan dan pengembangan itu tugas-tugasnya antara lain bekerja sama dengan para anggota, melakukan riset tentang metode pelatihan dan sebagainya. Nah, di situ dijelaskan bahwa job desk sebuah posisi atau sebuah ini top level ya, manajer pelatihan, artinya memang dicontohkan sebagai top level manajemen. Kemudian slide yang ke-14 ada contoh dari spesifikasi pekerjaan. Jadi spesifikasi pekerjaan itu keahliannya apa, dari background pendidikan, kemudian pengalaman, serta informasi penting yang bisa menjelaskan seseorang tersebut itu mempunyai keahlian di bidang apa. Jadi spesifikasi pekerjaan adalah dicontohkan sebagai nama jabatannya supervisor, kemudian departemennya di produksi atau lapangan. Nah, faktor-faktor keahliannya ada pendidikan, ada pengalaman, ada komunikasi, kemudian faktor-faktor sumber daya lain, misalnya tuntutan mentalnya, inisiatif, dan sebagainya. Jadi spesifikasi pekerjaan adalah syarat-syarat khusus yang harus dimiliki seseorang untuk menempati sebuah posisi di sebuah perusahaan. Misalnya manajer, itu spesifikasinya apa? Harus minimal pendidikan S1 misalnya, atau minimal pengalaman 2 tahun di bidang yang sama misalnya, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian klasifikasi pekerjaan adalah mengelompokkan posisi yang sama ke dalam kelas kerja dan mengelompokkan kelas kerja ke dalam keluarga kerja. Jadi klasifikasi pekerjaan itu misalnya diklasifikasikan di pekerjaan, misalnya pekerjaan yang terkait dengan operasional produksi semua, kemudian pekerjaan yang masuk dalam manajemen semua, kemudian pekerjaan yang masuk di back office semua, seperti itu. Nah, di slide ke-16 kalian bisa melihat di situ rangkuman sebenarnya ya. Jadi dari definisi analisis analisis jabatan, kemudian metode analisis jabatan, tujuan analisis pekerjaan, serta hasil analisis pekerjaan.
Itu di sini sudah dijelaskan semuanya. Jadi apa tujuan analisis pekerjaan? Yaitu menghasilkan job description, job classification, job evaluation, kemudian personal requirement atau specification. Jadi ketika kita membutuhkan tenaga baru atau karyawan baru atau SDM baru, personal requirement atau spesifikasinya seperti apa yang tadi saya jelaskan. Untuk mengisi sebuah jabatan supervisor atau manager, itu spesifikasinya apa saja. Misal tadi saya contohkan adalah minimal pendidikan S1 atau S2, kemudian misalnya pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun misalnya, kemudian memiliki skill yang lebih, misalnya dari segi bahasa, tidak hanya bahasa Inggris tapi misalnya ada bahasa lain yang harus dikuasai, misalnya Prancis dan sebagainya. Kemudian goals dari hasil analisa jabatan atau pekerjaan digunakan untuk apa. Jadi pertama untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan. Kemudian menghilangkan persyaratan jabatan yang mungkin tidak perlu, yang dapat menciptakan diskriminasi pengadaan tenaga kerja. Jadi misalnya contoh, untuk menduduki jabatan sesuatu, misalnya manajer, diperlukan harus minimal S3. Nah itu kan enggak perlu banget, yang terpenting adalah pengalaman, misal seperti itu. Yang itu mengakibatkan diskriminasi pengadaan tenaga kerja. Artinya kalau misalnya persyaratan itu tidak terlalu penting, kenapa harus diadain gitu. Kemudian data-data yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan, yaitu identitas jabatan, jelas ya, clear ya, artinya identitas jabatan itu jelas, apakah itu supervisor, apakah manager, apakah basic level atau staff, jelas di situ. Artinya apa? Identitas jabatan ini nanti akan mempengaruhi spesifikasi pekerjaan yang harus ditentukan. Kalau misalnya basic level ya jangan spesifikasi persyaratannya sangat tinggi, atau sebaliknya. Kemudian aktivitas dan produktivitas pekerjaan. Aktivitas pekerjaan itu lebih kepada di lapangan atau di office seperti itu. Kemudian wewenangnya sebesar apa? Apakah mempunyai wewenang di seluruh bagian atau hanya di bagian tertentu saja. Kemudian data yang diperlukan selain itu adalah teknologi dan keterampilan. Kemudian prosedur dan peraturan, kondisi lapangan seperti apa, minat yang dirasakan, serta spesifikasi pekerjaan tadi. Ini bisa dilihat di slide ke 17. Kemudian kapan analisis pekerjaan dilakukan? Menurut Sukmala tahun 2010, proses analisis pekerjaan dilakukan selama 3 kesempatan, yaitu pada saat organisasi dibangun, kemudian ada kebutuhan pekerjaan baru, serta yang ketiga jika pekerjaan berubah secara signifikan sebagai hasil dari teknologi atau perubahan metode dan prosedur baru. Jadi maksudnya di sini adalah analisis pekerjaan itu diperlukan ketika ya pada saat organisasi dibangun, artinya memang perusahaan itu baru dibangun pertama kali. Jadi dibutuhkan analisis pekerjaan untuk menentukan job desk itu tadi. Job desk itu turunan dari struktur organisasi. Kita belum bisa membuat job description kalau struktur organisasinya belum ada.
Artinya memang ketika membangun sebuah organisasi, itu struktur organisasi harus dibuat terlebih dahulu untuk bisa menentukan job desk-nya apa. Kemudian ketika ada kebutuhan pekerjaan baru, contoh misalnya ketika perusahaan sudah berjalan beberapa waktu, kemudian ada ekspansi usaha atau pengembangan usaha, nah diperlukan pekerjaan baru, nah itu diperlukan analisis pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah ketika pekerjaan berubah secara signifikan karena dari perkembangan teknologi atau perubahan metode dan prosedur baru. Nah itu ketika ada kebaruan tentang teknologi yang itu membutuhkan yang membutuhkan tenaga ahli baru, maka analisis pekerjaan diperlukan untuk menghadapi kebaruan teknologi tersebut. Seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya tentang job analysis ya. Silakan kalian bisa mereview materi ini dengan berbagai sumber yang ada, tidak hanya mengacu pada satu sumber. Yang jelas hasil reviewnya saya harapkan nanti akan lebih banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa untuk komen di bagian komentar ya. Terima kasih, selamat beraktivitas.